Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Jembrana menjadi salah satu fokus pengawasan operasi Zebra Agung karena termasuk jalur rawan kecelakaan di ruas Denpasar Gilimanuk. Akibat serangan virus, ratusan ekor ayam kampung mati mendadak di Karangasem. Ratusan pembalap adu cepat di pesisir pantai Pasut, Tabanan. Ratusan ekor ayam kampung milik warga di Desa Abang, Karangasem mati mendadak. Warga bingung dan melaporkan kejadian ini ke Dinas Pertanian Karangasem. Menurut warga, gejala yang muncul yakni keluar lendir dari hidung dan paru, dan jumlah yang mati mencapai ratusan ekor, mulai dari induk, pitik, hingga ayam jantan petarung yang harganya bisa ratusan juta rupiah. Bila tidak segera dicegah, jumlah ayam yang mati akan bertambah. Dinas Pertanian Karangasem langsung menerjunkan petugas dari Puskeswan Abang dan hasilnya, virus yang menyerang ayam di wilayah tersebut adalah Newcastle disease atau ND. Virus ini menular cepat antar unggas. Petugas menyisir rumah warga dan dari pemeriksaan di satu dusun saja, yakni Banjar Dinas Abang Kelot, jumlah ayam yang mati 130 ekor. Kami bersama rekan-rekan di UPTD sudah mengambil langkah-langkah untuk diketahui di Kabupaten Karangasem ada satu UPTD Puskeswan di masing-masing kecamatan juga ada puskeswannya. Jadi teman-teman yang ada di Kecamatan Abang sudah bergerak untuk menelusuri lebih lanjut siapa pemiliknya, lokasinya di mana, tepatnya di mana, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat dengan informasi yang diberikan kepada kita. Untuk sementara kita sedang menyelidiki hal tersebut dan hasilnya kita akan informasikan segera ke publik. Newcastle disease menular melalui udara, kotoran ayam, tempat minum, dan pakan. Penyakit ini belum ada obatnya, namun dapat dicegah dengan vaksinasi awal. Selain itu, ayam yang sakit harus dipisahkan dari yang sehat, serta menjaga sanitasi kandang dan air, serta memberikan vitamin untuk daya tahan tubuh ayam. Dinas Pertanian mengimbau warga waspada agar virus ini tidak menyebar ke desa lain, dan petugas puskeswan membagikan disinfektan untuk warga yang mengalami musibah. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Curah hujan di Denpasar dan sebagian Bali beberapa hari terakhir meningkat dan mulai mencemaskan sebagian masyarakat. Warga belum bisa melupakan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mereka khawatir musibah tersebut kembali terjadi. Kecemasan tersebut melanda warga di bantaran sungai Tukat Mati di Jalan Buana Kubu, Gang Asam 14, Tegal Arung, Denpasar Barat. Hujan yang mengguyur sejak beberapa hari ini membuat mereka lebih waspada, khawatir air sungai kembali merendam rumah mereka. Kadek Vina, salah satu warga, berharap pemerintah lebih responsif jika terjadi bencana agar tidak menelan korban jiwa. Kami kan tinggal di daerah dekat bantaran sungai, jadi seperti berkaca dari kejadian bulan lalu, pastinya kami sangat was-was karena melihat kejadian itu benar-benar sangat hal yang benar-benar tidak terduga bagi kami. Jadi tentu banget ada rasa cemas dan juga khawatir. Pastinya juga kami udah punya planning untuk tetap bersiap siaga mengingat cuaca seperti saat ini. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan awal musim hujan di 20 zona musim di Bali terjadi pada bulan Oktober dan November. BMKG meminta masyarakat waspada, khususnya warga di bantaran sungai atau kali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Rabu 18 November 2025, umat Hindu Bali merayakan Hari Galungan, salah satu hari besar bagi umat Hindu Bali. Hari Raya Galungan adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun sebenarnya perayaan Galungan bermakna lebih dalam. Menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar, Imade Arka, perayaan Galungan adalah kesempatan bagi umat Hindu Bali untuk mengalahkan hawa nafsu agar bisa melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Arka mengatakan, perayaan Galungan menjadi momen tepat untuk bercermin atau mulat sarira. Mulat sarira, kemenangan Dharma, sebenarnya kita melawan diri kita sendiri. Kita apakah hidup ini sudah merasakan kebaikan apa masih sifatnya amkara muka? Jadi rajasnya sama tamasnya banyak. Kan gitu biasanya, satyanya di mana ini? Nah, maka kami dari Majelis Agama mengharapkan ketika di Hari Raya Galungan tidak usah terlalu jauh berpikir yang mungkin secara ekstrim bahwa kita melihat kejahatan harus kita basmi semuanya atau harus kita bom. Dengan sekarang zamannya di SMA ada bom itu, tidak seperti itu. Kita harus betul-betul bagaimana caranya supaya diri kita ini bisa menjalankan ajaran Dharma dengan baik. Itu sebenarnya kemenangan Dharma melawan Adharma, bahwa kita setiap 6 bulan itu kita diminta untuk menjadi umat yang baik, mulat sarira, agar kita terhindar dari hal-hal kejahatan. PHDI sebagai majelis agama berharap dalam perayaan Galungan, umat Hindu harus mulat sarira agar bisa menjalankan ajaran Dharma dengan baik dan menjauhi sifat jahat atau adharma. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.